Baik, teman-teman masih semangat? Ya, alhamdulillah teman-teman kalau masih semangat. Karena apa? Karena dengan kita semangat, insya Allah ilmu yang kita terima akan mudah. Ya, tidak kalah penting fokus. Ya, fokus. Tetap semangat dan fokus. Sekarang kita mulai pelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, tentang syarat-syarat sholat jamaah. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian sholat jamaah di pelajaran sebelumnya. Sholat jamaah yaitu menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu. Ada pertanyaan dari Ustadz? Silakan tulis nama, hashtag jawaban di kolom komentar ya. Silakan jawab teman-teman yang sholihah. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan antara sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Sekali lagi Ustaz ulang, apa perbedaan sholat jamaah takdim dengan sholat jamaah takhir? Tulis nama, hashtag jawaban di kolom komentar ya. Kita masuk tentang syarat-syarat sholat jamaah di halaman 7. Silahkan dibuka. Dalam sholat jamaah takdim dan jamaah takhir ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan kita mau sholat jamaah zuhur dan asar karena males atau lagi asik-asiknya main game, tanggung sholat maghrib dengan isya di jamaah. Apakah boleh seperti itu? Ya, kita pelajari teman-teman bersama apa sih syarat-syarat sholat jamaah. Yang pertama, syarat-syarat sholat jamaah takdim. Di antaranya yang pertama teman-teman, boleh dibaca bersama-sama di rumah. Berniat di dalam hati untuk sholat jamaah takdim. Niat di dalam hati. Di sini ditegaskan niat sholat jamaah tidak dilafalkan dengan lisan, karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cukup di dalam hati. Ya, saya niat sholat jamaah takdim ya, asar dengan zuhur ya, tapi di dalam hati teman-teman ya. Yang kedua, berturut-turut ya. Kalau dalam bahasa fikih itu mualat, kalau tidak lupa ya. Kalau salah Ustaz boleh di komen ya teman-teman. Yaitu setelah mengerjakan sholat fardu yang pertama langsung dilanjut dengan sholat fardu berikutnya. Ya, tidak ada jeda antara sholat zuhur dan asar. Contohnya kita niat sholat jamaah takdim, sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Kita mulai ya sholat zuhur. Ya, setelah beres sholat zuhur lanjut sholat asar ya. Biasanya diselang dulu dengan azan. Insya Allah ada pelajarannya di bab berikutnya ya. Bukan bab di berikutnya, di poin berikutnya ya. Langsung sholat asar, tidak ada jeda ya. Kita sholat zuhur nih, lalu sholat sunat dulu, qobliyah, ba'diyah, terus lalu zikir dulu. Nah, tidak seperti itu ya, tapi langsung mualat, artinya berturut-turut. Yang ketiga, tertib ya. Harus ngerti ya teman-teman, karena seperti sama padahal beda antara tertib dengan mualat atau berturut-turut. Kalau tertib yaitu mendahulukan sholat sesuai dengan urutannya. Misalnya di sini disebutkan
mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat isya. Ya, kita sholat jamak takdim, sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Maka yang kita kerjakan sholat itu sholat maghrib dulu, baru isya, ya. Atau sholat zuhur dan sholat asar, sholat zuhur dulu baru isya. Ataupun kita kerjakan sholat jamak takhir, ya. Kita sholat jamak takhir, sholat maghrib dengan isya di waktu isya. Sholat maghrib dulu, ya. Kemudian sholat isya, ya. Tetap mualat, ya. Kecuali hal-hal tertentu, nanti ada kasus-kasus tertentu yang boleh tidak tertib, ya, tetapi mesti tertib. Kemudian dilihat di halaman 8, itu syarat sholat jamak takdim, ya, dan masuk juga syarat sholat jamak takhir. Disyaratkan yang pertama berniat di dalam hati sejak waktu sholat pertama, ya. Berniat di dalam hati sama, ya, seperti yang tadi. Niat di dalam hati sejak waktu sholat yang pertama. Misalnya seorang ingin mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dengan jamak takhir, maka pada waktu zuhur hendaknya dia berniat. Jadi niatnya di awal, ya. Kita mau sholat jamak takhir, lagi di perjalanan nih. Waduh, kalau kita sholat zuhur di mobil gak boleh, karena di bus tidak bisa nih, apalagi macet nih. Kalau kita berhenti minta izin ke tukang bus, sholat kita lama gak diizinin, gimana? Udah aja lah, niat sholat jamak takhir, ya. Karena memang kita juga lagi perjalanan jauh, ya. Lagi perjalanan jauh, boleh di jamak qashar, ya. Jadi niat dari awal zuhur dengan asar nih, niat sholat jamak. Ketika sudah selesai perjalanan, ya, kita sudah sampai tempat tujuan, ya. Pas waktu contoh sampai jam 5 langsung kita sholat zuhur, ya, kemudian sholat asar. Niatnya di awal, ya, niatnya di awal. Yang kedua, syarat yang kedua jamak takhir masih berada di perjalanan hingga akhir waktu sholat yang kedua. Udah tadi dijelasin, ya. Yang selanjutnya poin B, tata tertib sholat jamak. Selain harus memenuhi syarat-syaratnya, teman-teman yang sholihah, sholat jamak harus dikerjakan sesuai tata tertib sebagai berikut. Apa tata tertibnya? Ya, yang pertama, sholat jamak yang dilakukan secara berjamaah hendaknya dimulai dengan azan dan iqomah, ya. Azan dulu, ya, dan iqomah sholat zuhur. Setelah selesai azan lagi dan iqomah baru sholat asar, ya. Itu seperti itu. Kita niat sholat jamak takdim, ya, sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kita laksanakan sholat zuhur, ya, azan, kemudian sholat. Kemudian setelah itu azan, iqomatnya, ya, iqomah, lalu sholat asar. Seperti itu, ya. Yang kedua, hal-hal yang harus dipenuhi dalam tata tertibnya. Sebaiknya jeda waktu antara dua sholat yang dijamak tidak terlalu lama. Misalnya setelah mengerjakan sholat zuhur, sebaiknya segera mengerjakan sholat asar, ya. Ada jeda tapi jangan terlalu lama, ya. Jangan terlalu lama.
Kemudian yang ketiga, sesuai dengan urutan waktu sholat. Ya. Pengerjaan sholat zuhur dan maghrib selalu didahului baik pada jamak takdim maupun jamak takhir. Tidak boleh mengerjakan sholat asar terlebih dahulu lalu mengerjakan sholat zuhur. Seperti yang Ustaz tadi sampaikan, ya, dijelaskan di poin tertib tadi. Atau mengerjakan sholat isya terlebih dahulu lalu mengerjakan sholat maghrib, tapi harus tertib, ya. Selanjutnya poin C, teman-teman. Di poin C, kapankah diperbolehkan menjamak sholat, ya? Kapankah diperbolehkan menjamak sholat, ya? Jadi tidak sembarangan, ya. Kita lagi asik-asiknya main, udah sholat maghrib dan isya di jamak aja, jamak takdim. Nanti kalau tidak di jamak takdim, nanti lagi asik-asiknya main langsung azan, harus berhenti, dimarahin sama umi contohnya. Nanti kalau ditanya, udah sholat nak? Sudah, padahal di jamak takdim, alasannya asik main. Itu gak boleh, teman-teman. Hal itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Hal seperti itu. Tapi hal-hal yang memang darurat, teman-teman, ya. Hal-hal yang memang darurat. Karena itulah tafsiran para ulama. Tidak sembarangan kita menjamak sholat. Di antaranya yang diperbolehkan sholat jamak adalah yang pertama, yang kondisi pertama ketika sedang melakukan safar atau perjalanan jauh, ya. Ketika kita sedang safar, ya, safar itu lagi berperjalanan, kita lagi mudik ke kampung halaman, jaraknya jauh, ya. Disyaratkan oleh para ulama, sebagian para ulama, kalau gak lupa 80 berapa mil gitu, atau 2 hari perjalanan, ya. Jaraknya jauh, teman-teman, ya. Atau sebagian para ulama, ya, dilihat kondisi setiap kampung, ya, atau setiap qaryah, ya, setiap daerahnya, lihat adat istiadatnya yang disebut perjalanan itu seperti apa. Maka ketika sedang perjalanan boleh di jamak salatnya, ya. Yang kedua, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Ini khusus ibadah haji, teman-teman. Ketika ini disunahkan ketika berada di Arafah, ya. Rasulullah SAW memberikan contoh, ya. Ketika itu beliau menjamak sholat asar dan zuhur di Arafah, ya, dan isya dan maghrib dan isya di Muzdalifah, ya. Ini sunnah, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat, ya. Kemudian yang ketiga, tatkala sedang mengalami sakit, ya, mengalami sakit, ini boleh, teman-teman, ya. Sakitnya ya sakit yang parah juga, ya, parah karena mengganggu nanti antum lagi istirahat, kan, waktu tidak bisa menentukan apa kondisi antum, ya. Antum boleh di sini dibimbing oleh abi atau umi untuk sholat jamak, boleh, teman-teman. Kalau nanti bangun lagi sholat lagi, bangun lagi sholat lagi, nanti kan kondisi antum juga tidak mampu, ya, kasihan, nanti menghambat kesembuhan, ya, seperti itu. Yang keempat, teman-teman,
yaitu ketika ada kebutuhan dan urusan yang sangat mendesak ya. Kalau di dalam bahasa fikih itu disebut dengan masakoh. Di antaranya keadaan darurat yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di antaranya seorang yang kehilangan hewan ternaknya di waktu maghrib. Orang tersebut mengatakan, jika aku menjamak maghrib dengan isya, aku masih mungkin mengejarnya. Akan tetapi, jika harus berhenti sholat isya pada waktunya di masjid, bisa jadi aku kehilangan jejak. Jika orang tersebut berhenti untuk sholat isya mencari masjid di tengah-tengah pengejaran, bisa jadi dia kehilangan jejak hewan ternaknya. Dalam hal ini terdapat masyakoh bagi orang tersebut sehingga boleh jama ya itu. Jadi orang yang ada kehilangan sesuatu ya, lagi dalam perjalanan jauh di gurun pasir ya, kalau nanti mencari masjid hewannya hilang ya, itu masako, ini diperbolehkan ya. Atau yang kedua, dikasih contoh lagi, masih banyak ya teman-teman. Seorang masih berada di rumahnya ketika sholat zuhur dan hendak berangkat safar bersama rombongan. Diperkirakan ketika waktu sholat asar habis, dia masih berada di tengah perjalanan. Orang ini boleh jamak karena ada masakoh untuk sholat asar sesuai dengan waktunya ya. Kemudian ya, seorang ibu yang menyusui ya, atau lagi anaknya lagi rewel nih, maka seorang ibu boleh ya mensolat jamak melihat keadaan atau kondisi anak yang sedang rewel atau nangis ya, daripada sholat memaksakan sholat, maka sholatnya akan tidak khusyuk. Itulah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang terakhir teman-teman, kondisi hujan. Kondisi hujan maka diperbolehkan untuk sholat jamak ya. Namun catatan, bagi sholat yang berjamaah, bagi antum yang sholatnya di rumah atau akhwat antunna yang sholatnya di rumah, maka tidak ada kewajiban sholat jamak, tetap sholat seperti biasa ya. Mungkin itulah penjelasan dari Ustadz. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ustadz cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.